kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba kami mau terus tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami. Saat ini kami mau diajar Tuhan melalui firman. Tuhan bersabda bagi kami dan ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yohanes 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang percaya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada malam sebelum Yesus disalibkan, terdapat sebuah peristiwa yang syarat dengan makna teologis sebagaimana dituliskan dalam Injil Yohanes. Dalam suasana menjelang Hari Raya Paskah, Yesus duduk bersama murid-muridnya. Paskah bagi bangsa Israel adalah saat mengenang pembebasan dari Mesir ketika darah anak domba dioleskan pada ambang pintu rumah-rumah mereka, sehingga malaikat maut melewati mereka. Yohanes menempatkan peristiwa ini dalam kerangka yang sama sebab ia ingin menegaskan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29, yang akan menghapus dosa dunia. Maka apa yang dilakukan Yesus malam itu tidak dapat dilepaskan dari misi penebusan yang akan mencapai puncaknya di kayu salib. Ia tahu bahwa jalan salib terbentang di hadapannya dan ia mengasihi murid-muridnya bukan secara setengah hati, melainkan sampai tuntas, sampai titik akhir yang hanya dapat dicapai dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Yesus kemudian bangkit dari meja makan, menanggalkan jubahnya, mengikatkan sehelai kain lenan pada pinggangnya, menuangkan air ke dalam sebuah basi atau wadah, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain itu. Dalam budaya Yahudi abad pertama, tindakan ini sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang guru, apalagi oleh seseorang yang disebut Tuhan. Membasuh kaki adalah tugas seorang hamba, bahkan hamba dengan kedudukan paling rendah. Tindakan Yesus terlihat sebagai paradoks Injil. Dia yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, rela merendahkan diri sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus tiba pada Simon Petrus, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Pertanyaan itu mencerminkan keberatan Petrus secara manusiawi. Bagaimana mungkin Sang Mesias yang mereka harapkan akan memerintah berlutut seperti seorang budak? Namun Yesus menjawab dengan kata-kata yang menyingkapkan inti dari tindakannya. "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembasuhan kaki bukan semata-mata pelajaran etis, melainkan tanda keselamatan. Yang Yesus maksud bukan air, melainkan darahnya sendiri. Petrus segera menjawab, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Tetapi Yesus meluruskan dengan berkata, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi
selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Di sini kita menemukan suatu perbedaan penting. Mandi menunjuk pada keselamatan yang penuh, sekali untuk selamanya, pembenaran. Sedangkan pembasuhan kaki menunjuk pada penyucian yang berkelanjutan, pengudusan. Dengan kata lain, orang yang telah dibenarkan oleh anugerah Kristus tetap membutuhkan pemurnian setiap hari, karena perjalanan hidupnya masih melewati jalan yang berdebu oleh dosa. Rasul Yohanes sendiri di dalam suratnya kemudian menyatakan, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Namun Yesus menambahkan, tidak semua kamu bersih. Yohanes 13 ayat 11. Ia tahu Yudas ada di sana yang hatinya sudah dipenuhi niat untuk mengkhianati dia. Kehadiran Yudas mengingatkan bahwa tidak setiap orang yang ada dalam persekutuan lahiriah sungguh-sungguh dipersatukan dengan Kristus. Dengan demikian pembasuhan Kristus bersifat partikular, yaitu hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya yang memperoleh bagian dalam karya penebusannya. Setelah selesai, Yesus kembali mengenakan jubahnya dan ia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Yohanes 13 ayat 13-14. Pernyataan ini menegaskan prinsip yang mendasar. Kebesaran dalam kerajaan Allah tidak diukur dari kedudukan, melainkan dari kerendahan hati yang nyata dalam pelayanan kasih. Namun lebih daripada itu, pembasuhan kaki tetap menunjuk pada sesuatu yang lebih besar, yaitu karya Kristus di salib. Keteladanan kerendahan hati Kristus tidak dapat dipisahkan dari karya penebusannya. Tindakan simbolis pada malam perjamuan terakhir hanyalah pendahuluan dari realitas yang lebih besar di Golgota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang teolog bernama Herman Bavinck menjelaskan dalam Reformed Dogmatics bahwa karya Kristus tidak hanya bersifat negatif menghapus dosa, tetapi juga positif membawa pembaruan. Ia menyatakan bahwa keselamatan mencakup pembenaran dan pembaruan. Dua sisi yang tidak terpisahkan dari satu karya penebusan. Pembasuhan kaki menggambarkan dua sisi. Dengan mandi, orang percaya dibenarkan sekali dan selamanya. Dengan pembasuhan kaki, mereka diperbaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5 menyebut karya ini sebagai pencucian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Di sini terlihat bahwa pembasuhan kaki tidak dapat direduksi hanya menjadi ajaran moral, melainkan menunjuk pada karya penebusan Kristus. Jika pada malam itu ia membasuh dengan air, keesokan harinya ia akan membasuh dengan darahnya. Air membersihkan debu dari kaki, tetapi darah anak domba Allah menyucikan dosa manusia sepenuhnya. Ibrani 9 ayat 22 menegaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka hanya melalui darah Kristus, manusia memperoleh penyucian dan pengampunan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, makna peristiwa ini memiliki implikasi praktis yang luas bagi kehidupan orang percaya. Pertama, setiap orang percaya harus menyadari kebutuhan mutlak akan pembasuhan Kristus. Tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Allah berdasarkan usahanya sendiri. Yang kedua, keselamatan adalah anugerah yang bersifat final, tetapi kehidupan Kristen menuntut penyucian yang terus-menerus. Seperti kaki yang selalu perlu dibasuh, demikian pula hidup kita yang terus memerlukan pembaharuan oleh firman dan Roh Kudus. Ketiga, teladan Kristus memanggil gereja untuk hidup dalam kerendahan hati. Kepemimpinan sejati adalah pelayanan. Dengan demikian, setiap kali kita merenungkan peristiwa pembasuhan kaki, kita diingatkan akan dua kenyataan yang tidak terpisahkan. Penyucian melalui darah Kristus dan panggilan untuk meneladani kerendahan hatinya. Manusia yang telah dibasuh dipanggil untuk saling melayani dalam kasih. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada kesempatan ini, yang mengingatkan kami bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha kami, melainkan anugerah-Mu yang mengalir dari darah-Mu di kayu salib. Engkau sudah menebus kami sekali untuk selamanya, tetapi kami tetap membutuhkan pembasuhan setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Sebab kami masih bergumul dengan dosa, hati kami masih mudah terikat pada keangkuhan dan keinginan kedagingan. Karena itu kami datang memohon, kuduskanlah kami kembali dengan firman-Mu, dan perbaharuilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, ajarlah kami juga untuk meneladani kerendahan hati Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami belajar saling melayani, bukan untuk mencari kemuliaan diri, melainkan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.